أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Hadirin dan hadirat majelis salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang senantiasa memberi kita nikmat hidup. Dialah yang memberi kita nikmat sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang sangat mahal. Apa itu nikmat yang sangat mahal? Yaitu nikmat bisa datang ke masjid pada waktu subuh. Ini nikmat yang paling mahal, kita bisa datang di masjid pada waktu subuh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jalan beliau sampai akhir hayat kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan pertemuan biasa, ini bukan pertemuan RT, ya, ini bukan pertemuan reuni kantor, ini juga bukan ya arisan keluarga. Ya, jadi kita hadir di sini karena Allah masih memanggil hati kita, karena Allah masih memanggil hati kita untuk mendekat kepadanya. Kalau telinga mendengar tetapi hati tidak tergerak, itu indikasi yang sangat berbahaya sekali. Maka ketika pagi ini kaki kita bisa melangkah ke masjid, walaupun mungkin ya lutut kita sudah berbunyi itu lutut, dan saya tahu banyak sudah berbunyi lututnya itu kalau jalan ya. Pinggang sudah mulai protes dan mata masih agak berat. Itu semua tetap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di antara jamaah kita ini ada yang sudah purna bakti ya. Banyak. Saya ingin mengatakan dengan penuh hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang purna bakti. Ya, purna bakti dari kantor itu wajar. Tetapi jangan sampai purna bakti dari ibadah. Boleh pensiun dari jabatan, tetapi jangan pensiun dari sholat jamaah. Ya Pak, Ibu. Boleh tidak lagi menerima surat tugas dari kantor, dari instansi, tetapi kita masih menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita? Beribadah sampai ajal kita datang. Beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati, sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "U'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah, ya, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan yang betul-betul yakin, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pada subuh yang penuh berkah ini kita akan merenungkan beberapa ayat pendek yang isinya sangat kuat sekali, yaitu di surat Al-Adiyat. Di surat Al-Adiyat itu ayat 6 sampai 11. Biasa kita baca wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khair lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fil qulub inna rabbahum bihi yawma idzil khabir. Kita juga akan bahas At-Takatsur ayat 1 sampai 8. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi dua surah yang saya bacakan tadi itu seperti cermin untuk kita, ya. Nah, kalau kita berdiri di depannya dengan jujur, kita akan melihat diri kita sendiri. Ini dua surah ini seperti cermin. Kalau kita bercermin, kita bisa melihat semua diri kita di cermin itu. Nah, kita akan melihat bahwa manusia itu sering kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu terlalu mencintai dunia. Ini di ayat ini, di surah ini, itu seperti cermin untuk kita bahwa ternyata manusia itu sering tidak bersyukur atau kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita melihat di situ manusia ini terlalu kuat mencintai dunia. Ya. Manusia itu mudah lalai oleh harta, mudah lalai oleh keluarga, mudah lalai dengan jabatan, dan mudah lalai dengan kebanggaan hidup sampai lupa bahwa semua itu akan berakhir di kubur dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka renungan kita di dalam Quran surah Al-Adiyat itu innal insana li rabbih lakanud. Inna, kata inna itu dalam bahasa Arab untuk menegaskan supaya tidak usah ragu-ragu lagi, kata Allah. Ketika aku memulai satu ayat dengan kata inna, ya, maka jangan ragu, kata Allah. Ya, pastikan kau harus yakin, apalagi ada kata lah. Inna titik-titik lah. Itu dua kali ditegaskan oleh Allah. Kata inna, huruf inna dengan huruf lah. Dikatakan berarti sesungguhnya manusia itu ya sangat ingkar, betul-betul ingkar kepada Tuhannya. Dua kali ditegaskan oleh Allah. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya benar-benar betul-betul ingkar. Jadi kata lakanude atau kata-kata kanude itu menggambarkan manusia yang kurang pandai berterima kasih, tidak pintar berterima kasih. Jadi nikmatnya banyak, tetapi yang sering diingat hanya kekurangannya. Banyak sudah diberikan oleh Allah nikmat, tapi yang selalu diingat kekurangan-kekurangan itu. Allah beri sehat bertahun-tahun, kita anggap biasa saja. Tapi begitu sakit 3 hari, kita mulai bertanya, ya Allah, kenapa begini ya Allah? Padahal bertahun-tahun dia sehat, dikasih oleh Allah sakit saja 3 hari, sudah mulai mengeluh. Ya, ini mulai mengeluh. Ya Allah, kenapa saya begini? Kenapa Allah kasih saya begini? Allah beri rezeki setiap hari, Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki, tapi kita masih merasa kurang terus. Allah beri keluarga, Allah berikan kita rumah, berikan makanan, udara, Allah berikan kita mata, telinga, tangan, kaki, tetapi kadang yang keluar dari mulut kita lebih banyak keluhan daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakanuda itu. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi manusia itu kadang lucu, kita manusia ini. Ya, kita diberi rumah, mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena rumah tetangga lebih besar. Diberi motor, pura didarengi motor, ya mengeluh lagi. Kenapa? Karena orang lain sudah punya mobil. Mengeluh, lakanuda. Ya. Jadi kalau ada orang sudah kena bolana tapi masih saja dia mengeluh karena
sibuk bali bolana lebih malopoi bolana masih mengeluh ya rasana kanuda. Ya, diberi motor masih mengeluh juga karena tetangganya punya mobil lagi kanuda itu. Nah, diberi mobil sudah Allah berikan mobil mengeluh lagi. Kenapa? Mendresil lina bensingnya mengeluh lagi kanuda. Diberi bensin murah oleh Allah mengeluh karena jalannya macet, mengeluh lagi kanuda. Jadi kalau hati tidak dilatih bersyukur, apapun yang Allah beri tetap terasa kurang. Kalau tidak bersyukur kita tetap tidak pernah bersyukur kalau tidak pernah kita bersyukur kalau kita anggap itu semuanya kurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, jadi ayat ini sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Jadi Allah mengatakan kepada kita, kalau hartamu banyak, kalau hartamu banyak aku tambah. Allah tidak mengatakan seperti itu. Jadi kalau hartamu banyak aku tambah. Allah tidak mengatakan begitu. Ya. Kalau jabatanmu tinggi aku tambah. Tidak. Allah tidak mengatakan begitu. Tetapi Allah mengatakan kalau kamu bersyukur aku tambah. Artinya kunci bertambahnya kebaikan, kunci bertambahnya keberkahan, kunci bertambahnya kebahagiaan itu bukan semata-mata banyaknya harta, tetapi pada syukurnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Nah, syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, ya, bukan hanya seperti itu. Jadi syukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunakan nikmat Allah itu sesuai yang Allah mau. Jadi kalau mata masih bisa melihat, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Itu maunya Allah, bukan kemauan kita. Jadi kalau kita benar-benar bersyukur dengan mata kita, maunya Allah, gunakan mata itu untuk membaca Quran. Itu maunya Allah. Ya bukan hanya membaca komentar orang di media sosial. Kita itu kalau baca komentar di media sosial bisa sampai bermenit-menit, sampai setengah jam bisa. Tapi membaca Qurannya ya 5 menit sudah kabur-kabur di matanya. Ya kalau telinga masih bisa mendengar, maunya Allah itu gunakan untuk mendengar nasihat. Itu maunya Allah. Jadi gunakan nikmat Allah itu sesuai maunya Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Allah berikan kita telinga, gunakan telinga itu untuk mendengar nasihat, bukan mendengar gosip. Bukan mendengar gosip. Gosip itu haram. Sesuatu yang haram diucapkan haram juga untuk didengar. Ya, ini kaidah. Sesuatu yang haram diucapkan maka haram untuk didengar. Gosip itu haram, maka karena dia haram juga untuk didengar. Karena dia haram didengar, haram juga untuk dipindahkan kepada orang lain. Itu gosip. Tapi bukan masjid sini ya, masjid di Baitul Mukminin di Amerika, bukan di sini. Ya, jadi kalau kaki kita masih kuat berjalan, gunakan datang ke masjid. Itu maunya Allah. Maunya Allah, gunakan kaki yang Allah berikan itu untuk ke masjid. Bukan hanya kuat kalau ke pesta atau undangan makan. Itu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kaki kita ini aneh. Kadang kaki ini aneh. Ya, kalau jalan ke undangan, kaki kita kuat sekali. Ya, kalau kita lihat prasmanan dari jauh, langkahnya cepat. Tapi kalau ke masjid tiba-tiba terasa berat sekali kaki itu. Padahal kan jaraknya dekat sekali, tapi berat sekali itu. Tapi undangan dimanapun jauhnya dia pergi itu. Itulah kadang-kadang perjuangan kita melawan diri sendiri itu. Ya. Jadi setan tidak perlu menghalangi kita dengan membangun tembok yang besar sekali. Ya, cukup dibuat mengantuk sedikit, dibuat malas sedikit, dibuat merasa nanti saja, maka banyak kebaikan-kebaikan yang sudah tertunda kita lakukan. Itu caranya setan. Itu ya. Kemudian lalu Allah melanjutkan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 7, wa innahu ala zalika lasyahid. Tadi lakanuda, banyak mengingkar kepada Allah, banyak mengeluh. Kalau ada orang banyak mengeluh, kenapa lebih bilang kau lakanuda?
Nah, kemudian Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahida, dan sesungguhnya manusia itu menjadi saksi atas keingkarannya. Dia menjadi saksi atas keingkaran nikmat-nikmat itu. Ini ayat ya menusuk hati kita. Jadi Allah seakan-akan mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu, sesungguhnya kita semua ini tahu diri kita. Kita mengetahui diri kita itu kurang bersyukur sebenarnya. Sadar kita sebenarnya itu bahwa kita itu, saya, bapak, semuanya itu kurang bersyukur. Itu namanya la syahida. Kita tahu bahwa Allah sudah terlalu baik kepada kita. Kita tahu itu. Kita tahu Allah begitu baik kepada kita. Kita tahu bahwa salat kita masih sering kurang khusyuk. Kita tahu. Ya, kita tahu bahwa sedekah kita masih bisa ditambah. Ya, kita tahu bahwa waktu kita sering habis untuk dunia, tetapi sering kali kita pura-pura tidak tahu. La syahida. Namanya la syahida. Jadi kalau dinasihati, ya kita berkata, iya betul. Tapi dalam hati berkata nanti dulu ya. Itulah syahida itu. Nanti kalau sudah longgar saya lakukan. Nanti kalau sudah selesai urusan, la syahida. Nanti kalau sudah pensiun, la syahida. Nanti kalau anak-anak sudah mandiri baru saya lakukan itu. Dia dah lakukan, la syahida. Nanti kalau rumah sudah selesai, nanti kalau utang sudah lunas, nanti kalau badan sudah enak. Tetapi masalahnya itu kematian tidak menunggu semua urusan kita selesai. Kematian tidak menunggu itu. Jadi malaikat maut tidak datang membawa formulir persetujuan, tidak. Tidak bertanya, Bapak siap hari ini atau minta dijadwalkan ulang, Pak? Tidak ada malaikat maut begitu. Ya, kalau sudah waktunya, selesai. Tidak ada istilah 1 menit 1 detik. Ya, dibawa kita oleh malaikat maut. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis yang sangat masyhur sekali agar kita memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya, gunakan masa mudamu sebelum tuamu. Selagi kau masih muda, ya sebelum tua gunakan untuk kebaikan. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan kayamu sebelum miskinmu, gunakan waktu luangmu sebelum sibukmu, dan gunakan waktu hidupmu sebelum datang ajalmu, kata Nabi SAW. Jadi hadis ini sangat cocok direnungkan oleh kita semuanya tanpa terkecuali. Ya. Yang muda jangan menunggu tua untuk taat kepada Allah. Yang masih muda ini jangan menunggu tua dulu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tua jangan merasa terlambat untuk memperbaiki diri, jangan. Yang tua-tua jangan merasa terlambat misalnya untuk memperbaiki diri, tidak. Ya. Yang masih sehat jangan menunggu sakit baru rajin berdoa. Yang sudah purna bakti jangan menganggap masa pensiun sebagai masa selesai, tetapi jadikan sebagai masa panen beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini. Karena waktu-waktu dulu sudah sibuk kita mencari dunianya Allah, maka sekaranglah masa panen kita. Ya, masa panen kita untuk kebaikan itu. Kapan lagi waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Masa muda sudah kita habiskan untuk dunia, untuk membangun rumah, untuk membangun ekonomi. Rumah sudah terbangun, ekonomi sudah terbangun. Ya, sekarang kasih waktu kita untuk Allah. Kasih waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu mungkin kita sibuk dengan kantor. Ya. Jadi dulu yang mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan kantor kita, subuh sudah dipikir pekerjaannya itu. Kalau dulu siangnya rapat, sore pulang, malam masih pikir urusan besok. Ya. Sekarang setelah purna bakti, waktu lebih luas, lebih banyak. Maka jangan sampai waktu yang dulu kita cita-citakan untuk ibadah, setelah ada banyak waktu malah habis untuk hal-hal yang tidak jelas. Ini. Dulu kita berkata, nanti kalau pensiun saya mau rajin ke masjid. Tetapi setelah pensiun ternyata sibuk juga. Sibuk grup WhatsApp, sibuk reuni, sibuk dengan cucunya, sibuk cari kacamatanya dan seterusnya. Padahal kacamatanya ada di kepalanya sendiri, Pak. Ini bukan sindiran, ini pengalaman nasional orang yang berumur, Pak. Jadi kadang yang hilang bukan hanya kacamata tapi juga sandal masjid juga hilang. Karena itu Bapak kalau pulang dari masjid jangan hanya mencari sandal sendiri, ya, tetapi pastikan tidak memakai sandal orang lain. Ya, niatnya ibadah, pulangnya bawa barang bukti, Pak.
Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman lagi di Quran surah Adiyat ayat 8. Jadi itu namanya la syahida tadi. La syahida. Dia tahu dirinya ingkar tapi pura-pura tidak tahu. Pura-pura la syahida itu. Kemudian Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi la syadida. Dan sesungguhnya manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta, kata Allah. Kuat sekali cintanya kepada harta. Ya, termasuk saya. Karena saya manusia. Ya, karena saya manusia, termasuk semua kita. Nah, dalam ayat ini kata al-khair itu wa innahu lihubbil khair, itu dipahami oleh banyak ulama tafsir sebagai harta benda. Jadi manusia memang mencintai harta. Dan Islam tidak melarang manusia punya harta benda. Allah tidak melarang kita untuk punya harta benda. Allah tidak melarang kita untuk kaya. Ya. Jadi banyak sahabat Nabi yang kaya, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ya. Seperti Abdurrahman bin Auf itu saking kayanya, pernah mendengar Nabi mengatakan, masuknya orang miskin itu 500 tahun, setelah itu masuk orang kaya. 500 tahun masuknya orang miskin, baru orang kaya masuk. Kenapa? Karena terlalu banyak pertanyaannya. Diperiksa semuanya. Nanti 500 tahun baru masuk, setelah orang-orang miskin itu sudah enak-enak di surga. Makanya karena hadis Nabi itu, kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian mau sekali miskin, takut dia dengan hadis Nabi. Maka mulai dia sedekahkan semua hartanya sampai dia miskin. Disedekahkan harta sampai dia miskin, sampai tidak ada lagi hartanya. Ya. Sampai hasil kebunnya di Madinah itu, hasil kurmanya itu karena sudah tidak ada yang mau terima, dibiarkan membusuk di situ. Dibiarkan membusuk supaya dia jatuh miskin. Tetapi datang tiba-tiba rombongan dari Yaman, terjadi penyakit menular di Yaman, dan obatnya satu. Apa? Kurma busuk. Obatnya satu, kurma busuk. Maka dia datang ke Madinah untuk mencari kurma busuk dan dibeli dengan harga mahal. Ada orang kaya mau miskin tapi tidak miskin-miskin, Pak. Itu dibeli dengan harga mahal. Akhirnya kaya lagi Abdurrahman bin Auf. Jadi yang dilarang itu bukan kayanya, tetapi yang dilarang itu adalah diperbudak oleh kekayaan. Yang berbahaya itu bukan harta di tangan kita, tetapi yang berbahaya itu adalah harta yang menguasai hati kita. Itu yang berbahaya. Ya. Jadi harta di tangan bisa menjadi alat ibadah, Pak, kalau harta di tangan. Tetapi harta yang di hati itu bisa menjadi sumber kesombongan. Kalau harta itu sudah memasuki hati kita. Nah, uang di dompet tidak masalah, Pak, uang di dompet itu. Yang masalah kalau uang sudah duduk di singgasana hati kita. Mengatur semua keputusan hidup kita, itu uang itu. Sampai seseorang bertanya bukan lagi apakah ini halal, tapi apakah ini untung. Jadi bukan lagi dia bertanya apakah Allah ridho, tetapi dia mengatakan apakah saya dapat bagian. Nah, kalau sudah seperti ini, hati mulai dikuasai dunia itu. Hati, apa bagian saya? Itu sudah mulai itu, Pak. Itu sudah mulai dikuasai hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta, anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal saleh yang kekal lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya harta itu perhiasan, bukan tujuan utama. Perhiasannya itu bukan tujuan utama, itu harta. Anak dan cucu itu nikmat, tapi bukan alasan untuk kita untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita itu nikmat dari Allah. Tapi jangan menjadi alasan kita untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah, kendaraan, tanah kita, tabungan kita, kebun kita, empang kita, jabatan kita, semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan, suatu saat nanti pasti diambil lagi oleh yang punya. Titipan semua. Nah, kalau Allah ngambil titipannya, jangan marah karena dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih jabatan, dikasih harta, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena dititip, jangan marah. Karena dititip. Jadilah seperti tukang parkir, Pak.
Ya, tukang parkir itu semua mobil dia punya, ada Alphardnya, ada Fortunernya, ada Avanzanya, semua jenis mobil dia punya itu tukang parkir. Tapi begitu yang punyanya datang ngambil, dia tidak ngamuk-ngamuk, karena dia tahu diri dia. Ini mobil lagi lagi dititipin sama saya. Dia tahu diri. Ya, makanya dia tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk, karena mobil itu titipan orang. Makanya suatu saat kalau diambil harta kita oleh Allah, diambil anak kita oleh Allah, diambil jabatan kita, pekerjaan kita, tenang saja karena itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa seandainya anak Adam ini memiliki satu lembah emas, seandainya kita ini memiliki satu lembah emas, niscaya dia ingin memiliki 2 lembah lagi. Mau lagi dia 2 itu. Dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya apa? Selama manusia belum masuk kubur, maka keinginannya sering tidak berhenti. Tidak berhenti keinginannya sebelum dia masuk kubur. Ya, sudah punya 1 ingin 2. Sudah punya 2 mau 3. Sudah punya 3 mulai melirik milik tetangga dan seterusnya. Inilah manusia. Ya, inilah penyakit cinta dunia. Jadi bukan hanya orang kaya yang bisa kena penyakit cinta dunia, orang miskin pun bisa cinta dunia. Kenapa? Karena cinta dunia bukan soal jumlah harta, tetapi soal posisi dunia di dalam hati kita itu. Ya, di mana posisi dunia itu di dalam hati kita? Ada orang yang hartanya banyak hartanya, tapi hatinya ringan untuk sedekah. Hatinya ringan untuk sedekah. Ada orang hartanya sedikit, tapi pelitnya luar biasa. Pelit luar biasa itu. Ada orang hidupnya sangat sederhana, sederhana sekali, tapi hatinya sangat tenang sekali. Ada orang, engkau tahu bolana malopo, ya malopo atau bolana, tapi tidurnya tidak nyenyak, gelisah terus dia. Pada rumahnya besar, tidak nyenyak tidurnya. Maka Rasulullah bersabda, kekayaan bukanlah banyaknya harta bendamu, tetapi kekayaan sejati adalah kayanya hatimu, kata Nabi SAW. Nah, setelah Allah menyebut manusia kurang bersyukur dan sangat cinta harta, lalu langsung mengingatkan akhir perjalanan manusia. Apa itu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ya, maka tidakkah dia mengetahui? Tidakkah manusia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan semua? Tidakkah kita tahu bahwa semua yang di kubur itu akan dikeluarkan semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengubah suasana, ya. Dari pembicaraan tentang dunia langsung membawa kita ke kubur. Ini ayat. Jadi seakan-akan Allah berkata, wahai manusia, engkau boleh sibuk mengejar duniamu, tetapi jangan lupa kubur sedang menunggumu. Silakan kejar duniamu, tapi kubur itu lagi menunggumu itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kubur menunggumu itu. Ya, kubur menunggumu itu, kata Allah di ayat ini. Nah, engkau boleh menghitung hartamu, hitung harta bendamu semua, tetapi jangan lupa malaikat sedang juga mencatat amal-amalmu. Hitung, silakan catat semua hartamu, tetapi malaikat juga sedang mencatat amal-amalmu. Engkau boleh membangun rumah sebesar-besarnya, semewah-mewahnya, tetapi jangan lupa rumah terakhirmu di dunia adalah liang lahatmu itu. Liang lahatmu itu. Bangun rumahmu semewah-mewahnya, sebesar-besarnya, secantik-cantiknya, tapi rumahmu yang terakhir nanti itu adalah liang lahatmu itu nanti. Di dunia kuburan manusia berbeda-beda. Ada yang makamnya megah, ada yang sederhana. Jadi ada yang nisannya mahal, ada yang hanya tanah. Ya, ada yang pelayatnya banyak, ada juga beberapa orang. Ya, di sekarang ini ada bisnis pemakaman. Dan di situ model-modelnya banyak, ada harga 5 juta, ada 10 juta, dan seterusnya. Ya. Seperti di daerah sana, di Darussalam itu sudah harganya 20 juta, 30 juta, satu liang lahat, Pak. Satu liang lahat. Ini. Jadi beda-beda harganya. Apalagi di daerah Jakarta itu ada ya pekuburan yang sangat cantik sekali, mahal sekali. Ya mahal sekali dan dijadikan tempat jalan-jalan, tempat wisata itu orang. Orang dibawa lagi disiksa mati-matian, di atas jadikan tempat wisata, Pak. Ya. Jadi silahkan kuburan kita berbeda-beda, tetapi ketika dibangkitkan yang dinilai bukan marmer makam kita, bukan.
Bukan itu yang dinilai, bukan banyaknya karangan bunga, bukan panjangnya gelar di batu nisan. Yang dinilai nanti oleh Allah itu amal kita, amal ibadah kita. Bukan marmernya mahal, ya, bukan nama kita panjang di nisan, itu bukan. Jadi Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa ada 3 perkara yang mengikuti jenazah itu. Kalau kita mati nanti ada 3 perkara yang mengikuti kita. Yang pertama yang mengikuti kita itu keluarga, istri atau suami, anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin semua keluarga-keluarga kita. Yang mengikuti kita juga harta benda kita ikut, ya. Yang ketiga amal kita. Jadi nanti yang kembali ke rumah itu 2. Yang satunya tinggal di kubur itu. Siapa yang kembali? Keluarga dan harta kembali ke rumah. Ya, amal tetap menyertai kita, amal kita itu di kubur itu. Ini sangat jelas. Jadi ketika seseorang itu sudah mati, keluarga mengantar sampai kubur lalu pulang. Tidak pernah saya melihat ada seorang istri meninggal suaminya dia juga mau masuk di situ sama-sama, tidak pernah. Padahal waktu hidup mengatakan, "Pak, nanti kita sehidup semati, Pak, ya." Tapi begitu suaminya mati dia takut ikut kubur. Ya. Dia takut ikut kubur. Begitu juga ketika istrinya meninggal, dia takut, padahal waktu hidup dia mengatakan, "Bu, kita akan sehidup semati, Bu." Begitu istrinya mati dia takut untuk masuk. Ya. Nah ini, jadi yang kembali itu nanti anakmu, keluargamu, cucumu kembali ke rumah, ya, dengan harta benda. Nah, jadi harta tetap di rumah, mobil tidak ikut masuk ke kuburan, sertifikat tanah tidak ikut masuk ke kuburan, tidak masuk itu, Pak. Tidak masuk. Kartu ATM juga tidak ikut masuk, Pak. Kartu ATM itu Bapak, ya, Ibu, tidak masuk itu kartu ATM itu di kuburan itu. Ya. Jadi kalaupun ikut masuk itu di alam kubur tidak ada mesin ATM, Pak. Biar kita masuk aja tidak ada mesin ATM di situ. Sinyal juga tidak ada sinyal. Yang menemani kita hanya amal ibadah kita. Amal ibadah kita, Pak. Maka pertanyaan untuk kita, selama ini kita lebih rajin menyiapkan apa sebenarnya? Apa yang kita siapkan sebenarnya selama ini? Selama ini kita menyiapkan rumah dunia atau rumah akhirat yang kita siapkan sebenarnya selama ini? Selama ini kita menyiapkan tabungan bank kita ataukah tabungan amal kita yang kita persiapkan? Apakah selama ini kita memenuhi terus tabungan kita, ya, rekening kita penuhi, tapi amal-amal kita tidak dipenuhi tabungan amal kita? Jadi menyiapkan warisan untuk anak cucu itu bagus, baik kita siapkan itu supaya tidak terlantar itu anak cucu kita. Tetapi jangan lupa juga menyiapkan bekal untuk diri sendiri, ya, itu. Jangan sampai anak cucu kita menikmati warisan enak, ongkang-ongkang kaki, makan sini dan seterusnya, sementara kita di alam kubur menunggu kiriman doa yang jarang datang dikirimkan oleh anak cucu kita. Ya, makanya ajar anak-anak tak agama, Pak. Ajar anak-anak tak agama, minimal ajari anak-anak tak membaca Al-Fatihah dengan benar, kemudian kirimkan, ajar dia mengirimkan Al-Fatihah itu kepada kita. Minimal di situ. Diajarkan, Ya Allah, sampaikan bacaan Al-Fatihahku ini kepada ayah ibuku, Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonir. Apalagi kalau sudah bersedekah, apalagi kalau mau baca Quran dan seterusnya. Ya, Pak. Makanya kalau mau cerdas di Mesir itu, Pak, orang tua itu cerdas. Jadi sebelum dia meninggal, kalau anaknya 2 dibagi 3 itu hartanya. Dibagi 3 hartanya sebelum dia meninggal. Kenapa bisa dibagi 3? Nah, 2 aja anaknya. Betul, jadi dibagi 3 itu harta, sepertiganya untuk anak pertama, sepertiganya untuk anak kedua, sepertiganya lagi untuk diwakafkan ke Al-Azhar. Diwakafkan ke Al-Azhar, Pak. Itu sepertiganya. Jadi ini bagianmu, nak, ini bagianmu, dan ini bagian saya. Ini masih hidup, dia sudah bagi memang hartanya. Dan bagianku ini aku wakafkan kepada Al-Azhar. Nanti Al-Azhar mau membangun apa saja, membangun sekolah, mau memberi beasiswa kepada mahasiswa seluruh dunia, pokoknya saya berikan kepada Al-Azhar. Jadi anak-anaknya menikmati warisan, dia juga menikmati hartanya dalam kuburnya, Pak. Jangan bodoh, Pak, sebagai orang tua. Ya. Kita itu banyak bodoh. Kenapa? Kita kasih semua anak-anak kita harta kita. Sementara setelah itu anak-anak menikmati harta kita, lupa dia memberikan Al-Fatihah kepada kita. Lupa dia berdoa untuk kita. Dinikmati harta kita. Maka cerdaslah sebagai orang tua, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cerdas. Bagi 3 itu harta, karena kita tidak bisa menjamin ini anak-anak ke depan
apakah dia mau mendoakan saya atau tidak? Apakah dia mau membacakan Al-Fatihah atau tidak? Apakah dia mau bersedekah untuk saya atau tidak? Apakah dia mau berhaji berumrah untuk saya atau tidak? Nah, makanya bagi itu yang sebagiannya untuk kita dan diwakafkan. Ya, diwakafkan. Kemudian hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah melanjutkan di surah Al-Adiyat itu wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis, dan apa yang tersimpan di dalam dada akan dinyatakan. Jadi ini lebih dalam lagi daripada tadi, dan apa yang dikubur itu semua akan dibuka. Di sini Allah mengatakan dan semua yang ada di dalam dada kita itu akan dibuka semuanya. Ini lebih dalam. Jadi bukan hanya manusia dibangkitkan dari kubur, tetapi isi dada kita akan dibuka semuanya itu nanti di alam kubur. Jadi yang dibuka apa? Yang dibuka niat kita dibuka semuanya, keikhlasan kita dibuka, kesombongan kita dibuka, riya kita dibuka, dendam kita dibuka, iri hati kita dibuka. Semua yang selama ini sembunyi dalam hati kita tampak jelas nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibuka semuanya. Sekarang kan kita masih sembunyikan itu. Dendam kita, iri kita, sombong kita, semua tersimpan di sini. Tidak ada orang tahu. Tapi di hadapan Allah dibongkar semuanya, diperlihatkan semua. Ya, di dunia ini kita bisa masih menyembunyikan banyak hal. Ya, wajah kita mungkin bisa tersenyum, padahal hati kita lagi marah. Kita senyum Pak, banyak itu senyum, tapi hatinya lagi marah sama kita, lagi dendam sama kita. Mulut kita bisa berkata, nggak apa-apa, padahal hatinya menyimpan dendam bertahun-tahun, dia simpan dendamnya, tapi dia mengatakan nggak apa-apa. Ya, ini bahaya. Tangan bisa memberi sedekah padahal hatinya mau dipuji itu. Mau dipuji. Orang bisa tampak soleh di depan manusia, tapi Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Itu semua akan dibongkar nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengajak kita bukan hanya memperbaiki penampilan kita, tetapi mengajak kita untuk membersihkan hati kita. Ya. Jangan hanya rumah yang disapu Pak, hati juga perlu disapu. Jangan hanya mobil motor yang kita bersihkan, tapi hati kita juga perlu dibersihkan. Jangan hanya halaman yang dirapikan, tapi batin kita juga perlu dirapikan. Ya, jangan hanya HP yang memorinya dibersihkan, hati juga perlu dibersihkan Pak. Ya. HP kalau terlalu banyak file jadi lambat. Hati juga begitu. Ya, HP itu kalau terlalu banyak file-file sampah di dalamnya, maka dia akan lambat untuk loading. Nah, demikian juga hati kita. Kalau terlalu banyak dendam di dalamnya, terlalu banyak irinya, prasangka buruknya, terlalu banyak cinta dunianya, maka hati menjadi lambat menerima nasihat. Lambat. Jadi kalau ada nasihat kemudian kita tidak tersentuh, tidak menangis, tidak merenungkan, berarti ya terlalu banyak file-file sampah dalam hati kita yang perlu kita buang, Ya. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya HP bisa dibersihkan dengan tombol hapus, terhapus ya. Hati dibersihkan bukan dengan tombol, tapi dibersihkan dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dibersihkan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibersihkan dengan taubat, dibersihkan dengan memaafkan, dan dibersihkan dengan memperbanyak amal saleh. Itu cara membersihkan hati kita. Ya, itu cara membersihkan hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara itu ayat 88 itu berfirman bahwa nanti pada hari kiamat ya harta dan anak-anak tidak berguna Tidak bisa lagi diharapkan itu harta kita nanti di hari kiamat. Tidak bisa lagi diharapkan itu ya anak-anak kita itu menolong kita. Ya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi hati yang bersih inilah yang bisa menolong kita. Anak-anak tidak bisa lagi, harta kita tidak bisa lagi, suami tidak bisa menolong kita, hanya hati yang bersih bisa menolong kita. Nah, ini menunjukkan bahwa yang Allah lihat bukan hanya banyak amal lahir, tetapi juga kebersihan hati. Ya, jadi sedekahnya banyak, tetapi disertai sombong bisa rusak itu sedekah kita. Ibadah kita rajin, tetapi merendahkan orang lain bisa berbahaya ibadah kita itu. Ilmu kita sangat tinggi, tetapi tidak membuat rendah hati, itu nanti bisa menjadi beban kita. Ya, maka kemudian surah ini ditutup oleh Allah, surah Al-Adiyat, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Ya, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha mengetahui keadaan manusia. Jadi Allah maha mengetahui. Ya,
Di dunia manusia bisa salah menilai. Di dunia bisa saja kita salah menilai. Ya, kadang kita baik tapi kadang dianggap buruk. Kadang kita baik tapi dianggap buruk. Kadang orang buruk tapi dianggap baik. Kadang orang itu ikhlas tapi dituduh punya kepentingan. Kadang orang punya kepentingan tapi dipuji ikhlas dan seterusnya, Pak. Itu. Jadi di dunia ini subhanallah. Tetapi nanti di hadapan Allah semuanya jelas, ya semuanya jelas. Allah tahu siapa kita sebenarnya itu. Allah paling tahu siapa kita sebenarnya. Allah paling tahu isi hati kita. Allah paling tahu harta kita dari mana. Allah paling tahu. Allah paling tahu umur kita dipakai untuk apa. Allah paling tahu nikmat yang diberikan kepada kita itu kita gunakan kemana. Ya kita gunakan kemana. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang mubarak ini, dan mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Jangan jadikan hati kami terpikat berlebihan kepada dunia ya Allah. Jangan jadikan harta, keluarga, jabatan dan kesibukan melalaikan kami dari mengingat-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami dari sombong, dari iri, dendam, ria dan cinta dunia yang berlebih ya Allah. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah kesehatan kami ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahilah saudara-saudara kami yang telah purna bakti ya Allah. Jadikan masa pensiun mereka sebagai masa bertambahnya amal, bertambahnya ketenangan, bertambahnya kedekatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ketika kelak kami dibangkitkan dari kubur, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ketika isi dada dinyatakan, tampakkan hati kami sebagai hati yang bersih ya Allah. Ketika nikmat ditanya, mudahkan kami menjawabnya dengan amal saleh yang Engkau terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadarati wali walidina wali ajdadina wali jaddatina wali asatizatina wa masyayikhina. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.